Ini Prof, Eh, dibantu sama Komting kelas B. oh baik, terima kasih yang sudah membantu. Eh, jadi untuk ini adik-adik mungkin boleh di slideshow. Nah, eh, baik ini auskultasi suara jantung. Tadi saya sudah sampaikan. Next, berikutnya. Coba. Baik. Nah, ini adik-adik. Untuk mendengarkan irama frekuensi aliran darah yang berasal dari seluruh komponen sistem sirkulasi, adik-adik bisa mendengarkan dengan alat yang disebut dengan stetoskop tadi. Nah, sekarang kita lihat stetoskopnya. Next. Baik, adik-adik perhatikan bahwa ada yang masuk telinga itu namanya ear tips. Kemudian ada yang kayak belalai panjang pipa itu namanya ear tubes. Gitu ya, harus tahu bagiannya. Kemudian bagian yang bulat yang biasa adik-adik taruh di dinding torak hewan yang mau diperiksa, itu diperhatikan ya ada dua. Satu yang diameternya besar namanya diafragma. Kemudian ada yang kecil namanya bel. Nah, kegunaannya berbeda adik-adik. Kalau untuk bel yang kecil, itu untuk suara yang frekuensinya kecil. Misalnya adik-adik mau mendengarkan suara respirasi, boleh menggunakan itu. Kemudian kalau yang diafragma, yang gede, itu dipakai untuk mendengarkan suara-suara yang memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, dua alat ini yang disebut dengan dual head chest piece ya adik-adik ya. Jadi bisa diputar-putar, adik-adik nanti ada bagian yang menonjol, adik-adik bisa putar mau kapan mau menggunakan bel, kapan mau menggunakan diafragma. Berikutnya. Nah, ini adik-adik kita ini dokter hewan, hewannya banyak. Ketika adik-adik mau melakukan pemeriksaan auskultasi pada suara-suara jantung, adik-adik harus tahu hewan apa yang diperiksa. Kalau untuk anjing dan kucing lebih bagus kalau adik-adik melakukan dalam posisi hewan itu berdiri. Tetapi kalau untuk kelinci sebaiknya didudukkan adik-adik kemudian dihandle. Baru atau semacam dipangku kayak mangku bayi ngadep ke depan begitu, kemudian adik-adik melakukan pemeriksaan. Tetapi seandainya hewannya itu non-ambulatori, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, adik-adik boleh melakukan dalam kondisi berbaring. Tetapi akan jauh lebih baik kalau mereka dalam posisi berdiri. Jadi situasional ya adik-adik ya. Next. Nah, ini adik-adik harus tahu anatomi terapan, pasti sudah paham. Cuman begini, adik-adik ketika masuk klinik semuanya harus bisa diaplikasikan untuk praktik begitu. Contoh, kalau hewannya menghadap seperti ini, maka bagian dinding torak yang dekat ke kita adalah sisi sebelah kiri. Seandainya adik-adik mau melakukan auskultasi, boleh. Kalau yang di sebelah kiri berarti adik-adik akan mendengarkan suara membuka menutupnya katup pulmoner yang paling depan adik-adik. Hubungannya apa sama anatomi dan anatomi terapan? Adik-adik harus tahu bahwa suara membuka menutupnya katu pulmoner ini adik-adik bisa dengarkan di interkostal 3 dan 4. Kira-kira begitulah adik-adik aplikasinya. Kemudian yang di atas itu ada aortik. Kok kayaknya agak belakang, tapi dia lebih ke arah dorsal. Berarti di situ mendengarkan suara membuka menutupnya katup aorta. Di interkostal berapa itu? 4 dan 5 adik-adik. Kemudian yang di bawah itu mitral. Berarti adik-adik mendengarkan suara membuka menutupnya katup bikuspidalis atau mitralis yang ada di sisi jantung sebelah kiri. Next. Di interkostal berapa itu? 56 ya adik-adik ya, gitu. Jadi 34, 45, 56, begitu menghafalkannya. Next. Kalau ini berarti sisi kanan. Bisakah kita mendengarkan suara jantung di sisi kanan? Bisa, adik-adik. Kemudian yang membuka menutup yang kita bisa dengarkan adalah suara membuka menutupnya katup trikuspidalis. Nah, untuk trikuspidal ini ada di interkostal 4 dan 5. Tadi kalau mitral kan 5, 6. Tapi kalau yang sebelah kanan dia agak ke depan sehingga dia ada di interkostal 4 dan 5. Yang tadi kalau di sebelah kiri kita mendengarkan suara membuka menutupnya katup aortik.
Kira-kira demikian. Nah, ini harus betul-betul dipahami supaya adik-adik paham betul apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan kasus. Berikutnya. Ini sama adik-adik yang tadi sudah saya sampaikan, P itu pulmoner, A itu aortik, M itu mitral, berarti kiri kalau demikian. Kemudian kalau yang satu T itu trikuspidal, berarti sisi sebelah kanan, gitu ya. Untuk di mana interkostal dan lain sebagainya untuk kepentingan ujian adik-adik harus paham betul anatominya. Next. Berikutnya adik-adik suara jantung samalah, pasti ada suara normal yang biasa adik-adik ditanya suara jantung ada berapa? Ada S1, S2, S3, S4. Kemudian S1 itu apa? Oh, yang biasa terdengar menggunakan stetoskop itu suaranya lep. Kalau yang dep itu suara jantung yang kedua, ada sistol, ada diastol. Nah, ini nanti kuliahnya insya Allah dengan Prof. Bambang adik-adik insya Allah lah adik-adik akan bisa menerima itu akan jauh lebih baik karena ini materinya belum tapi sudah praktikum lebih dulu gitu ya. Jadi suara jantung ada yang normal, ada yang abnormal. Kemudian nanti ada suara yang abnormal itu suara murmur adik-adik, berarti ada kondisi patologis yang harus diperhatikan. Karena suara normal itu ada sistol dan diastol, maka ketika mendengarkan suara murmur nanti juga pembagiannya sangat banyak adik-adik gitu ya. Berapa frekuensi jantung yang normal pada anjing dan kucing itu sudah dituliskan oleh Dr. Nusdianto, tetapi harus dicatat juga pada kucing kalau misalnya pulsus atau heart rate itu sampai dengan 200 itu biasanya bisa dianggap normal sesuai dengan kondisi kucing pada saat kita melakukan pemeriksaan. Misalnya dia excitement. Nah, atau istilahmu apa ya, ngereok gitu ya. Nah, itu bisa sampai 200 adik-adik dan itu fisiologis gitu ya. Next. Baik, ini adalah apa ya bekal utama adik-adik untuk mengetahui aliran darah dari seluruh tubuh ke jantung dan dari jantung ke seluruh tubuh adik-adik. Ini kalau adik-adik tidak memahami dari sekarang, mungkin nanti akan mengalami kesulitan begitu. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena kadang-kadang ketika ujian skripsi, kemudian ketika ujian koas itu aliran darah dari mana ke mana kadang-kadang agak sedikit sulit adik-adik gitu ya. Nah, adik-adik mesti paham soal ini, betul-betul harus paham. Kita lihat yang warna biru adik-adik ya. Yang warna biru, tabung warna biru itu adalah vena cava superior. Artinya itu berasal dari bagian atas tubuh yang di atas jantung. Kalau yang vena cava inferior berarti dari bawah. Kalau ada superior, inferior itu kayaknya ini punya manusia, adik-adik. Karena kalau hewan itu kan kaudal kranial, adik-adik, berdirinya dengan 4 kaki gitu ya. Jadi adik-adik harus betul-betul notice soal istilah-istilah ini supaya tidak ke apa ya, tidak ke apa ya, tidak bingung lah memahaminya. Baik, kita mulai dari yang vena cava, baik anterior maupun posterior pada hewan, itu akan masuk ke atrium kanan, adik-adik. Kemudian dia akan menuju ke ventrikel kanan dengan membuka menutupnya katup trikuspida. Kemudian dari ventrikel kanan dia akan menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke pulmo untuk dioksigenase. Dioksigenasi, bukan oksigenase ya, dioksigenasi. Kemudian setelah itu dia akan kembali ke jantung, ke atrium kiri melalui vena pulmonaris. Kemudian dia nanti akan menuju ke ventrikel kiri dengan membuka menutupnya katup bikuspidal atau mitral. Kemudian dia dari ventrikel kiri dia akan menuju ke aorta melalui katup aortik yang tadi sudah saya sampaikan bisa didengarkan di sisi sebelah kiri di interkostal 4 dan 5. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini yang harus dipegang betul sehingga ketika adik-adik mendengarkan suara jantung atau mendengarkan ada sesuatu yang abnormal, adik-adik akan bisa notice gitu. Oh, ini ada yang tidak benar nih. Bekalnya ya ini adik-adik. Tapi untuk yang ini harus betul-betul dipahami ketika ini membuka siapa yang menutup dan seterusnya. Dari gambar ini kan adik-adik kelihatan. Misalnya,
dari atrium kanan misalnya. Ketika darah sudah lewat, kemudian trikuspidalnya nutup, adik-adik lihat bahwa dia harus ke arteri pulmonalis. Maka yang membuka adalah katup pada arteri pulmonalis. Begitu adik-adik. Jadi ini harus betul-betul dipahami secara detail sehingga adik-adik nanti bisa memahami mengapa gejala klinis itu muncul dari pasien yang kita periksa. Berikutnya, Mbak. Nanti bisa dilihat slide-nya ya. Next. Baik. Ini suara jantung normal adik-adik. Ada S1, ada S2, ada S3, ada S4 nanti. Nah adik-adik ketika mendengarkan suara auskultasi, maka yang terdengar pertama adalah sistole, yaitu menutupnya trikuspidal dan mitral. Adik-adik jangan dilihat kanan kiri ya. Jadi kanan dan kiri itu katupnya trikuspidal dan mitral itu membuka dan menutup secara bersamaan, tetapi ada di ruangan yang berbeda gitu. Yang satu di sebelah kiri antara atrium dan ventrikel, yang satu sebelah kanan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi jangan membayangkan hanya yang membuka mitral saja atau trikuspidal saja, tidak, tetapi dua-duanya gitu. Nah, itu yang adik-adik biasa dengarkan suaranya lep gitu ya. Kalau yang S2 itu menutup. Kan tadi udah disampaikan, kalau yang mitral itu yang sama trikuspidal itu yang ada di jantung. Tetapi setelah dia keluar, maka dia akan ke aorta. Nah, menutupnya suara yang di aorta dan pulmonary tadi yang menimbulkan suara S2 adik-adik. Nah, itu yang didengarkan, yang bulatan pertama dan kedua itu kalau adik-adik pakai auskultasi, pakai stetoskop, adik-adik akan mendengarkan suara lep, dep, lep, dep, lep, dep, itu kira-kira demikian. Nanti adik-adik boleh mencoba kalau di rumah punya piaraan, kebetulan punya stetoskop, silahkan dicoba adik-adik ya. Karena hanya praktis yang akan membuat adik-adik ini menjadi terampil nantinya untuk melakukan pemeriksaan. Berikutnya, Mbak. Halo. Iya, next. Nah, ini fonogram aja adik-adik. Jadi yang panjang itu adalah suara sistol, yang pendek itu suara diastol. Jadi kalau mendengarkan suara itu boleh membayangkan fonokardiogramnya ini yang nanti kelihatan pada saat ada pasien monitor dan lain sebagainya. Jadi selalu lep dep lep dep lep dep gitu adik-adik. Ini iramanya seperti ini. Berikutnya. Nanti adik-adik boleh lihat, nggak tahu ini Dokter Nus mungkin hanya menyampaikan apa web atau apa yang bisa diakses oleh adik-adik. Selanjutnya, Dek. Nah, ini dia. Berikutnya adalah murmur ya, adik-adik. Murmur ini suara yang abnormal kita dengarkan ketika kita melakukan auskultasi. Sehingga adik-adik biasanya dihasilkan karena kalau pesawat tuh aliran darah tuh dibayangkan kayak pesawat begitu, ketika ada hambatan, terlalu keras tekanannya dan lain sebagainya, maka darah itu akan turbulensi di dalam pembuluh darah sehingga ketika kita mendengarkan suara auskultasi suara jantung dengan auskultasi, kita akan mendengarkan suara-suara di luar suara lep dep lep dep lep dep yang seharusnya adik-adik. Nah, ini yang disebut dengan suara murmur adik-adik ya. Nah, murmur ini kalau adik-adik membaca buku Small Animal Cardiology itu murmur itu pembagiannya banyak adik-adik. Ada yang berdasarkan waktunya, sehingga ada yang sistol, ada yang diastol, begitu. Kemudian berdasarkan intensitasnya, ada yang dibagi grade 1 sampai grade 6, gitu ada. Kemudian berdasarkan lokasinya bisa di apex atau di dasar sebelah kanan atau kiri sesuai dengan ruangan jantungnya. Ada juga. Kemudian ada juga yang berdasarkan kualitasnya. Oh, dia berirama, namanya musikal. Kemudian nanti kalau dilihat fonokardiogramnya, oh dia naik atau turun. Konfigurasinya itu bisa crescendo dan decrescendo adik-adik. Jadi nanti itu akan di apa ya? Akan dikombinasi sehingga akan menyebabkan apa ya? Kita hanya dengan auskultasi bisa notice gitu kira-kira kelainannya di mana, tipenya apa, tandanya apa dan seterusnya berdasarkan apa ini kriteria klasifikasi murmur yang adik-adik inginkan ketika melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, Mbak.
Baik, ini diingat-ingat yang tadi ya adik-adik ya, ada atrium kanan kiri, kemudian ada ventrikel kanan kiri, ada katup pulmoner, ada aortik dan seterusnya. Adik-adik nanti akan ditunjukkan di slide berikutnya itu jenis-jenis dari murmur. Berikutnya Mbak. Baik, adik-adik lihat ada sistolik murmur gitu ya, sistolik murmur. Tadi kalau sistolik itu darah dari atrium kiri ke atrium kanan. Sorry, dari atrium kiri ke ventrikel kiri, begitu. Kok di sini ada stenosis dari kiri, ventrikel kiri mestinya dia harusnya masuk ke aorta. Nah, ketika aortanya itu menyempit, adik-adik, maka darah itu akan kembali ke ventrikel kiri, sehingga disebut dengan sistolik murmur yang disebabkan karena aortic stenosis, gitu ya. Dari namanya adik-adik tahu bahwa aortanya menyempit, sehingga darah yang seharusnya keluar lewat aorta kembali lagi ke ventrikel. Boleh diklik Mbak, nanti ada audio yang bisa di gambarnya dulu diklik. Nah, adik-adik boleh mendengarkan nanti dengan headset akan. Nah, itu adik-adik ya. Jadi suara yang disebabkan yang hijau-hijau itu karena aortanya menyempit. Baik, berikutnya adalah sistolik murmur juga, tapi disebabkan karena mitral regurgitasi. Apa tuh mitral regurgitasi? Berarti problemnya ada di katup mitral, adik-adik. Jadi yang seharusnya sudah masuk ventrikel, dia kembali lagi ke atrium, begitu adik-adik. Kita lihat ya animasinya, supaya adik-adik bisa membayangkan. Nah, itu adik-adik. Nah, itu. Yang hijau itu kan seharusnya kalau dari ventrikel dari atrium dia masuk ke ventrikel, tetapi dia regurgitasi kembali lagi ke atas, gitu ya. Baik, ini soal sistolik murmur adik-adik. Sekarang ada diastolik. Adik-adik kalau diastolik perhatikan ya, ada katup mitral, ada katup trikuspidal, ada aortik, ada satu lagi ada pulmoner. Jadi kalau sistolik hanya ada 2 adik-adik. Kemudian kalau diastolik itu ada 4 gitu ya. Next Mbak, coba kita lihat. Baik, sekarang diastolik murmur karena trikuspidal stenosis. Adik-adik diperhatikan ya, karena yang trikuspidal itu ada di sebelah kanan, biasanya suaranya agak jauh lebih nyaring. Coba kita perhatikan. Silakan Mbak. Suaranya enggak keluar ya, Dek? Kedengaran kan ya? Memang jauh lebih kecil. Jadi dari namanya adik-adik tahu trikuspidal itu katup sebelah kanan. Dia mengalami penyempitan sehingga terjadilah diastolik murmur. Artinya darah yang di atrium kanan itu tidak sepenuhnya keluar adik-adik menuju ke ventrikel kanan, gitu ya. Kemudian berikutnya ada diastolik murmur tapi kok mitral stenosis. Tadi saya sudah bilang kalau sistolik ada 2, kalau diastolik ada 4 katup yang terlibat ya adik-adik. Sekarang kita pindah karena namanya mitral, kita pindah ke yang sebelah kiri. Kalau yang kiri itu ternyata ada stenosis menyempit juga menyebabkan suara murmur. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa katup mitral dan trikuspidal membuka menutup dalam waktu yang sama, hanya terbagi kanan dan kiri saja. Coba boleh diklik Mbak. Nah, ini adik-adik ya, jadi stenosis mestinya dia ambiar gitu masuk semua, tetapi dia masuk tapi jumlahnya sedikit, sehingga suara jantung yang dihasilkan juga akan berbeda gitu. Baik, berikutnya. Sudah habis. Baik, adik-adik, sepertinya karena sudah habis, boleh stop share ya Mbak ya.
Baik, adik-adik nanti untuk daftar hadir saya ikut adik-adik aja. Apakah harus menggunakan manual? Kalau manual biasanya meminta kepada Mas Rosul. Mareta mana ya sama A? Iya, Fania juga ada. Jadi nanti minta kepada Mas Rosul. Seandainya harus pakai QR ya nanti adik-adik bilang ke saya. Gitu ya, saya dikabari adik-adik. Kemudian nanti saya mungkin akan mengirimkan kepada Mareta link gitu ya. Nanti Fania boleh mengingatkan Mareta mungkin karena dia tidak on cam. Nanti saya mengirimkan 3 link supaya adik-adik bisa betul-betul memahami suara sirkulasi, suara jantung ini dengan baik. Adik-adik pelajari dulu supaya nanti ketika adik-adik ini mendapatkan materi dari Prof. Bambang, adik-adik jauh lebih mengerti gitu. Saya dijawab dulu daftar hadirnya gimana nih ceritanya? Permisi, izin menjawab, Oke. Prof. Jadi waktu kemarin praktikum multimedia yang pertama itu Heeh. bersama Dr. Nusdianto menggunakan link seperti submit gitu ya, submit absen gitu. Baik. Kemudian linknya dapat dari mana? Mm-mm. Sudah punya ya? Sudah disediakan sama Dr. Nusdianto kemarin. Oh baik. Kalau begitu di sana saja adik-adik. Nanti mungkin kalau misalnya di link itu saya boleh misalnya pembimbingnya siapa. SAP ada, tetapi kalau adik-adik bisa memasukkan pembimbingnya hari itu siapa, boleh ditambahkan ya. Permisi, Profesor. Halo. Jadi link ini dibuat dari website yang berbeda gitu, Prof. Jadi nggak dari Hebat gitu untuk absensinya. Oh iya boleh, enggak apa-apa. Kan saya enggak dapat linknya Mareta. Jadi nanti Oh, ditambahkan saja di situ. Kalau memang dari link itu bisa ditambahkan narasi, begitu. Hari ini topiknya adalah auskultasi jantung. Kemudian pembimbing untuk kelas A dan B saya. Gitu ya Mareta ya. Halo? ya. Baik, Prof. Mungkin nanti akan saya hubungi ke Boleh, boleh. SB. Ya, baik. Kalau begitu, nanti saya kirimkan 3 link untuk belajar suara jantung ke Mareta ya, dibagikan ke teman-teman kelas A dan B ya, Mareta ya. Baik. Terima kasih banyak adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Adik, sama-sama.